Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya. Ya, Tetap semangat untuk belajar persiapan ya, KMNR 21 ya. Sudah dirilis tuh. Insya Allah nanti babak finalnya itu di UTCC, di Universitas Terbuka di Tangerang ya. Semoga nanti kalian lolos semuanya. Amin ya. Amin. Baik, sebelum kita belajar ya, full bahas soal-soal, kita berdoa dulu biar berjalan dengan lancar, nanti ada manfaatnya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nomor 14 sudah 15. Oke, 15. 15 ya. Ya, Ini ternyata soalnya sama dengan kelas 78 SMP. Ternyata soal kelas 56 disamakan dengan kelas 78 SMP ya. Coba kita, ada yang sudah dapat mungkin jawabannya berapa? Bilangan pada kotak berikut ini membentuk sebuah pola. Nah, pola ya. Nilai dari A ditambah B sama dengan titik-titik-titik ya. Nah, ini ada yang idenya gimana? Kok bisa polanya gimana nih? Kalau ada kata-kata berubah pola nanti dicek ya. Kita harus membuktikan beberapa. Minimal 2, 3 gitu. Kalau kita sudah mendapatkan beberapa tadi benar, maka kita bisa simpulkan polanya itu apa. Contoh nih, ini ya, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 3 itu tuh 7. 7 tambah, banyak nih. Ini sudah berapa pembuktian tuh. Kalau daerah sini gitu, mungkin daerah sini. 11 tambah 15 berapa? 26. Berarti ternyata polanya ini adalah miring gini, dijumlahkan. Diagonal ya. Gitu ya. Berarti kalau gitu, kita bisa mendapatkan A ini. A itu berarti apa? Kan gitu. 15 ditambah 15. Tambah A-nya berapa? 30. Kan ya? 30. Berarti B-nya juga sama. B-nya itu berarti ini 56 ditambah 56. 56 tambah 56. Berapa 56 tambah 56? 112. 112. Gitu ya. Berarti kalau yang ditanyakan adalah A ditambah B, berarti kan A-nya itu 30, B-nya adalah 12. 112. Berarti A tambah B-nya sama dengan berapa nih? 100. 142. Oke, berarti ketemu 142. Berarti yang D itu ya. Oke. 16. Oke, lanjut ya. Berarti Mbak Alta, yang lain oke ya. Lanjut. Oke, Mbak Evita. Nomor 16, sebuah persegi panjang gambar A dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian disusun menjadi persegi gambar B. Jika keliling persegi berbentuk, berarti persegi ya, berbentuk ini adalah 144 cm, maka keliling persegi panjang, berarti keliling ini ya, adalah titik-titik ya. Oke. Berarti di sini keliling. Kalau keliling itu sisinya sama, kan ya? Keliling itu kan rumusnya adalah 4 kali sisi kan ya.
kelilingnya di sini didapatkan 144 sama dengan 4 S sisi ya. Berarti 144 dibagi dengan 4 sama dengan sisi. Nah, berarti sisinya berapa? 144 itu dibagi 4 berapa? Berapa? Berapa ayo? Dibantu. 144 bagi 4. 36 ya. Berarti sisinya 36. Berarti sini 36, bawah juga 36 ya. Yang sini juga 36, tapi ini ada garisnya nih. Berarti 36 dibagi 3. 36 bagi 3 itu berapa? 12. Berarti ini 12, 12, 12 kan gitu. Sini juga sama, 12, 12, 12. Gitu ya. Maka keliling persegi panjang berarti kan keliling ini. Keliling ya. Berarti kan ini 36, sini 36, sini 36 ya. Sini berapa nih? 12, sini 12, sini 36, 36, 36 ya. Berarti 36 dikali berapa nih? Ya. 6. Berarti kan 36 dikali 6 ditambah 12 dikali 2. 2. Ya. Berarti kelilingnya ya. Keliling persegi panjang PJ. 36 kali 6 berapa? 6 kali 6. Berapa? Hitung. 36 kali 6. Ditambah 20. Enggak dikit. Ini. 6 kali 6. 216. 216. Ya. 216. Tambah 24. Berarti yang belakang 0. Ini 34. Berarti ini berapa? 2 ya? 240. Berarti yang mana nih? Yang D gitu ya. Dibaca aja sebenarnya kalau gini ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah itu kalau kita mentelaah, mencoba insya Allah bisa. Kan rumusnya yang dipakai masih dasar. Ya. Keliling persegi gitu ya. Oke. Lanjut. Gak nulis gak apa-apa, nanti tak berikan kok ret-retannya ini. Yang penting dicermati, paham. Kalau ngitung juga gitu ya. Nah ini nomor 17. Ini sudah ngomong geometri ya. Ada apa nih? Jajar genjang. Perhatikan gambar berikut ini. Atau ada yang sudah dapat berapa? Ini belum ada yang nyoba berarti ya. Mbak Ana belum nyoba tadi ya? Mas Rafa? Mbak Iftitah? Mbak Nurin? Yang gabung masih berapa orang sih? Sedikit sekali. Mungkin karena hari Minggu ya. Banyak kegiatan paling. Ya, Liburan paling. Ya, Liburan. liburan ya. Ini kan yang gabung belasan atau bahkan lebih dari berapa tuh di grup itu? Oh banyak, 12. Yang kelas 1, 2, 3, 4 banyak sekali. Oke, gak apa-apa. Yuk kita cermati. Perhatikan gambar berikut. ABCD itu jajar genjang dengan BC-nya 24. Sini 24 ya. Ini BC-nya ya. Dan DF-nya, DF mana DF? DF-nya ini berarti ini 12. Gitu ya. Dan AB 36. AB itu sini ya. 36. 36 AB. Panjang DE
panjang DE, gitu ya. Panjang DE berarti kan ini. Kalau rumus jajar genjang itu apa? Luas jajar genjang. Luas jajar genjang. Jajar genjang kan sama dengan persegi panjang kan ya, panjang kali lebar kan ya. Ini taruh sini kan jadi persegi panjang kan itu. Berarti luasnya yang ini. Berarti ini alasnya, ini tingginya gitu ya. Alas kali tinggi. Ya. Berarti alasnya 36, tingginya ini. Oke. Alas AB, pakai alas AB. Alas AB. Ya. Karena nanti kita bisa gunakan pakai alas yang lain kan gitu ya. Oke, berarti kalau gitu alasnya AB ini berarti kan AB dikali dengan DF kan ya, kan gitu. Berarti AB-nya itu 36, DF-nya itu 12, ya. Berarti gimana nih? Berarti 36 kali 12, berapa? 36 kali 12, 432. Oke ya. Berarti di sini kita ngomong jajar genjang boleh dari ini kan ya. Atau selanjutnya kita pakai sisi lain melihatnya. Ini kan juga jajar genjang tapi nanti alasnya pakai yang ini. Ya. Kan itu. Nah, berarti yang alas BC. Nanti kita dapatkan ini kan sama, ini kan jajar genjang, ini juga jajar genjang, luasnya sama. Kalau kita ngomong yang ini alasnya, ya luas jajar genjang, ya dengan alasnya BC berarti ini, berarti kan BC dikali dengan tingginya kan ini, tingginya adalah DE. Nah DE ini yang kita cari. Kan panjang DE ya. Luas jajar genjangnya kita dapatkan 432. BC-nya berapa? BC 24 dikali dengan 4. DE kan gitu. Berarti DE kan ini dipindah sini ya. DE sama dengan 432 dibagi dengan 24. 432 dibagi dengan 24. Berarti berapa? 18. Nah, berarti DE-nya kita dapatkan berapa? 18 cm. Berarti yang mana? Yang B. Oke. Jadi kita menggunakan perbandingan luas jajar genjang ya, tapi dilihat dari sisi mana? Alasnya yang ini, yang kedua berarti alasnya yang ini. Nanti rumus ngomong perbandingan luas itu biasanya bisa sering digunakan dengan di mana? Di bentuk segitiga ya. Segitiga. Boleh satunya siku, satunya tidak gitu ya. Jadi gunakan perbandingan luas. Kan masih sederhana rumusnya. Luas apa dulu tapi ya. Oke, gitu ya. Berarti kita dapatkan DE-nya adalah 18 cm. Oke. Apa sayang? Iya dah, sana dah. Sama Mas sama kakak dah. Oke, lanjut ya. Nomor 18.
Rata-rata berat badan Aji, Aziz, Fikih, Juli, Nando, dan Sandi adalah 36. Aji 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya, rata-rata. Ya. Berat badan Aji, Aziz, dan Fikih berturut-turut berat badan ya. 32, 33, dan 37. Rata-rata berat badan Juli, Nando, dan Sandi adalah, nah, ketika ada soal gini biasanya kalau kita pikirkan agak susah ya. Coba ditulis saja. Ada berapa orang ini yang rata-ratanya ini? Rata-rata itu X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Kita dapatkan rata-ratanya di sini berapa nih? 36 ya. Berarti kan 36 sama dengan, nah ini 6 orang ini. Ya, 6 orang ya. 6 orang per 6 kan ya. Berarti kalau berat badan subtotal, berat badan ya, badan semuanya ya, berarti kan 6 dikali 36. 6 dikali 36 berapa? 6 dikali 36, 6 kali 30. 6 kali 36, 216 ya? Iya. 216. Ini berat badan kalau totalnya 6 orang ya. Gitu ya. Terus ada berat badan Aji, Aziz, Fikih. Kalau beratnya berat Aji ya, Aziz S ya, dan Fikih. Nah, berarti totalnya berapa sih? Berarti kan 32 tambah 33 tambah berapa? 37 ya. Berarti berapa totalnya? Ini dengan ini 70 ya. 70 tambah 32 berarti 102. Kan gitu. Oke. Kalau ini kan yang ini berat siapa? Aji, Aziz, sama Fikih. Fikih mana ini? Nah, berarti beratnya Juli, Nando, Sandi. Ya, berarti kan ini dikurangi ini kan ya? Berat siapa? Oh pas ini. Juli, ya, Nando, Sandi, ya. Sandi berarti kan 216 dikurangi 102. Berapa ini? Ini 4, 1, 114 kan ya? Berarti kan beratnya ini. Pertanyaannya rata-rata. Nah, rata-rata berarti kan rata-ratanya berapa? Ya. Kalau 3 orang berarti 114 dibagi 3. Berarti berapa? 114 bagi 3. Berarti 38. Nah, ini ketemu. Berarti jawabannya adalah yang C, gitu ya. Ini sudah saya rekam ya. Oke. Siap. Khawatir nanti ada yang minta rekaman, lupa ya. Oke, ada yang ditanyakan kah? Lanjut, Mas Dafa. Ini gabung Mas Abrizal, Mbak Iftita, Mbak Ana. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, siap. Di negara Wakanda, plat nomor kendaraan terdiri dari 7 karakter dengan susunan 2 huruf di awal diikuti 4 angka, kemudian 1 huruf. Contohnya ini, AB 1, 2, 3, 4, C. Karakter huruf hanya terdiri dari A, B, dan C, dan angka yang dapat digunakan adalah angka ganjil.
angkanya itu ganjil. Berapa banyak nomor kendaraan yang semua karakternya berbeda? Nah ini, berarti kalau plat nomor itu bahasanya kan gini ya, 2 kotak itu huruf ya, terus 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4 ini angka, angka. Belakang ini ada huruf lagi kan gitu. Ya, hurufnya ada berapa? Huruf ada 3 ya berarti ya. A, B, C yang ditawarkan kan ini. Ya, A, B, C. Terus angka ganjil ada berapa? Angka ganjil itu berapa? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Begitu. Ini harus dikenalkan di jenjang SD ya, kelas 5, 6. Kalau materi yang di sekolahan itu sebenarnya masuk di SMA. Ada peluang, ada aturan pencacahan. Tapi tidak apa-apa, kan masih sederhana nih. Ya. Oke, ini pertama huruf. Huruf itu di sini ada berapa? Ada 3. Kira-kira ABC ini boleh enggak di sini? Boleh ya? ABC itu boleh enggak di sini? Salah satu tapi ya, A boleh, B boleh, C boleh. Berarti ketiga-tiganya boleh. Gitu ya. Caranya gitu. Sini huruf lagi kan ya? Hurufnya tadi ada berapa? 3. Sudah ada 1 yang di sini. Tinggal berapa? 2. Jadi jangan melihat angkanya 1, 2, 3, tapi banyak orangnya. Ada berapanya ini? Ada 3. Semua bisa masuk sini. Ini berarti sudah ada 3, tapi duduk 1 di sini. Ditaruh di sini 1, berarti tinggal 2. Oh ini huruf lagi. Ada 3, sudah ada 1 di sini satunya, di sini satunya, berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 1. Gitu ya. Oke. Terus yang ini kita angkanya kita cek. Ada berapa angka ganjilnya? Ada 5. 5 ini boleh di sini semua enggak? Boleh. Ya. Bukan 5 ini loh ya, tapi ini. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Berarti di sini 5. Gitu ya. Sini berapa? Ada ini 5 ini sudah duduk 1 di sini, dimasukkan sini 1, tinggal berapa? 4. Sini berapa? Orangnya ada 5, sini 1, sudah ini 1, sini tinggal 3. Ya. Sini berapa? Nah, ini kan orangnya 5, sini 1, sini 1, sini 1. Berarti kan 5 dikurangi 3, di sini tinggal 2. Nah, ini berarti hasilnya adalah kita kalikan aja. 3 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya ini berapa nih? 6, ini 20 ya. 6, 20 berarti 120. Dikali 6 berapa? 720 ya. Kan gitu. Berarti 720 plat nomor ya yang ada, yang diberikan. Ya. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan ini, plat nomor itu antar daerah berbeda ya ketentuannya. Sekarang sudah ada plat nomor itu yang di belakang angka, di belakang ini ada 2 angka. Bahkan ada yang 3 angka gitu ya. Berarti sudah overload. Sudah melebihi kapasitas.
Oke. Siap? Ada pertanyaan kah? Tidak. Tidak. Lanjut ya. Iya. Oke. Tiara sedang menimbang berat 3 jenis botol minuman. Sebuah botol air mineral ditambah 4 botol jus jeruk setara dengan 10 botol susu coklat. Ditulis saja ya. Katakanlah mineral itu M, boleh, biar kan nulis panjang-panjang ya. Kalau nulis mineral juga nggak apa-apa. Ya. Kalau jus jeruk itu J gitu ya. Kalau coklat itu C gitu ya. Berarti kan kalau kita sederhanakan, berarti kan sebuah botol mineral M ya ditambah dengan 4 botol jus jeruk ditambah 4J itu setara dengan 10 coklat, susu coklat, kan gitu ya. 3 botol susu coklat, nah, berarti 3C setara dengan 2 botol jus jeruk, berarti setara dengan 2 botol 2 jeruk ya, sorry, jeruk. Jeruk itu J ya, gitu ya. Nah, oke, berarti kita bisa cari dari hasil tersebut diketahui bahwa, nah ini kita dari kedua keterangan ini kita otak-atik ya. Kalau ini jeruk, ya ini coklat. Kalau kita menyederhanakan 3C ke 10C susah ya, enak yang ini. Kalau 4 jeruk berarti berapa coklat? Kalau 4 jeruk berarti berapa coklat? Kali 2 berarti 10. berapa? 10. Baik. Kalau 2 jeruk berapa coklat? Ini, yang ini. 2 jeruk sama dengan sini berapa? 6 Iya. coklat. 6 coklat kan ya? Kan gitu. Bisa dipahami nih. 4 jeruk mudahnya ini ke sini. Kalau kita, saya ulang ini kadang-kadang membuat ini kan logika nalar kita aja yang ngotak-ngatik kan ya. Saya ulang. Kalau 3 coklat ke 10 coklat kan susah ya. Kan tidak pas ya. Yang ini 2 jeruk ke 4 jeruk kan enak. Kan kita membuat sederhananya. Kalau ini 4 jeruk berarti coklatnya ini dikali 2 berarti ini kan dikali 2 juga. 6 coklat gitu ya. Biar nyambung. Gitu ya. Gitu ya. Berarti ini kita ganti. Nah, ya. 4 jeruk itu berarti sama dengan 6 coklat ya. M ditambah dengan 6C. Nyambung ya. 4 jeruk ini kita ganti dengan ini ya. Sama dengan 10C. Berarti M sama dengan ini dikurangi 6C ya, atau dipindah 10C dikurangi 6C gitu. Berarti N-nya sama dengan 4C kan gitu. Ada keterangan ini 1 buah botol mineral sama dengan 4 botol susu coklat. Ada di sini. Berat botol 1 mineral setara dengan 4 botol susu coklat. Berarti yang ini kan ya. 1 botol mineral M ya setara dengan 4 botol susu coklat. Berarti yang B. Kan gampang kan sebenarnya. Oke. Oke.
Ada yang ditanyakan kah? Tidak. Lanjut ya. Iya. Lanjut. Ini ada triknya juga kalau ada gini ya. Mau trik atau biasa? Kalau ada tahun dulu ada diskusi besar kayak gini. Artinya kan banyak cara ya. banyak banyak metode. Oke, ada yang sudah dapat ala kalian mungkin? Belum ya. Ngomong perbandingan ini biasanya ya. Oke. Jumlah kelereng Aldo, Doni dan Farhan ada berapa orang nih? Ya, 3. ya kalau kita model gini ya. Jumlahnya adalah 215. Perbandingan banyak kelereng Aldo dan Doni 2:5. Perbandingan banyak kelereng Doni dan Farhan 4:3. Berapa kelereng yang harus diberikan Doni kepada Aldo agar banyak kelereng yang dimiliki Aldo sama dengan banyak kelereng Doni? Totalnya kelereng itu 215 ya. Jadi gini, nanti gini ya. A banding D, yang kedua itu kan ini Doni banding Farhan ya. D banding F. Cara nanti mencari perbandingannya gini. Ya. Dikalikan ya. Terus ini dikalikan, ini dikalikan. Nanti ketemu 3 perbandingannya ya. Berarti kan gini, 2:5 ya. 4 dibanding 3. Kan ini A, ini D, ini Farhan kan ya. Jadi caranya ini gini. Berarti berapa? 2 kali 3. 8 ya. 8. Ini kali ini berapa? 20 ya. Ini kali ini berapa? 15. Nah ini kita bisa menjumlahkan ini ya. 8 tambah 20 tambah 15 ya. 8 kotak lah, kotak ya. Ditambah 20 kotak tambah 15 kotak. Kan perbandingan kita tidak tahu masing-masing kotaknya. Gitu ya. 8 tambah 20, 28 tambah 15 berapa? 43. 4. 3. Ya. 43 kotak ya sama dengan totalnya kelereng itu. Ya, berarti berapa? 215. Berarti kotak itu berapa? 215 dibagi dengan 4
3, Berapa coba? 5, 5 ya. Nah, satu kotak kan 5. Ya. Berarti masing-masing itu aldonya 8 kotak. Perbandingannya ya. Berarti 8 kali 5 berapa? 40, 40. Ya. Terus 5 kali 20 berarti 100, 100. Ini berapa? 15 kali 5. 75, Enggak apa-apa sama mama dah. Bentar ya. Berapa? 15 kali 5? 75, 75. Enggak, 40 tambah 100 tambah 75 itu 215, betul kan gitu. Oke, berarti sudah tahu Aldo, Doni sama Farhan. Kita ke pertanyaan. Mana nih? Berapa kelereng yang harus diberikan Doni kepada Aldo? Nah, Doninya berarti ini, Aldonya ini. Ya, biar mereka sama. Banyak, berarti berapa? Biar mereka sama itu, ini diberikan ini berapa? Berapa Mbak? Mas? Biar sama. Biar sama itu enaknya dijumlahkan aja. 100 tambah 40 berapa sih? 100 140, bagi 2 berapa? 70 kan ya? Masing-masing 70 berarti yang diberikan berapa? 100 ke sini berarti berapa? 30. Diberikan ya, kan gitu ya. 30 kelereng. Bisa dipahami? nah, Paham ya? Jadi mudahnya dijumlahkan aja. 100 tambah 40 kan 140 bagi 2 itu 70. Ya masing-masing berarti harus 70. Berarti ini dilempar 30. Jadi 70, yang ini 40 tambah 30 jadi 70 juga. Berarti yang diberikan Aldo ke Doni ke Aldo ya. Doni ke Aldo itu 30 kelereng. Berarti yang mana? Yang B. Gitu. Tapi yang ini paham ya, 3 model ini? Ya. lanjut. Oke. Soal-soal terakhir ya, butuh mikir nih. Pada sebuah level game terdapat 5 buah puzzle seperti yang tersedia pada gambar. Seorang pemain harus menyusun 5 puzzle untuk mengisi operasi hitung. Ada berapa nih? Nilai terkecil dari susunan puzzle tersebut adalah nilai terkecil ya. Nilai terkecil. Ini ada kotak 3 yang dikurung sama 2 yang di luar. Berarti kita isi ini. Yang nilainya terkecil itu berapa gitu ya. Berarti kan kalau sederhananya ada 2 angka, ada 2 operasi matematika. Biasanya kalau kotak ini kan kita berpikirnya berapa ini ya. Sini pasti operasi, ini juga operasi ya. Operasi matematika ya. Berapa ditambah atau dibagi ya. Terus hasilnya berapa? Kan dikurung ya. Ini ditambah atau dibagi berapa? Gitu ya. Idenya kan gitu ya. Yang nilainya paling kecil. Coba saya buatkan sini dah. Nanti kita bisa hapus. Tapi dikurung ini ya. Ini berarti kotak gitu ya. Kalau kita coba, nyobanya banyak berarti ya. Ditambah, kalau ini tambah ini besar ya. Ini tambah ini ya. Ini dibagi ini tidak bisa, ini dibagi ini tidak bisa.
Bisa juga, cuma nanti agak ya nggak apa-apa sih. Boleh juga kan ya? Ya, kita berpikirnya gitu. Kalau ini tambah ini kan 13 ya. Kayaknya besar. Ini enggak ada nih koma-koma nih jawaban. Gitu ya. Berapa ya? Berarti pembaginya itu harus besar. Kan gitu ya? Pembaginya itu harus besar. Kan berapa kalau contoh nih 5 bagi 10 ya, 5 bagi 100 gitu ya. Pasti ini nilainya paling kecil ya. Ya, ini lebih besar ya. Kan gitu. Berarti ini harus pembaginya paling besar. Berarti kita cari pembaginya yang besar. Gitu. Idenya gitu sih. Cuma kita coba dulu ya. Idenya gitu. Ini soal sudah nalar sekali ya. Oke. Berarti enaknya dibagi ya. Berarti ini dibagi. Dibagi 10 ini. Biar lebih nilainya paling kecil ya. Kalau nanti ditambah, ditambah besar. Kan gitu. Nah, berarti ini gini. Ya. Antara, ini kan bagi masih ditambah. Oh, ditambah. Kalau tambah ya sudah. Tambah aja. Kan ini bagi ya. Ini tambah. Idenya nyambung ya. Kenapa kok dibagi? Biar nanti nilainya paling kecil. Nilai terkecil. Kalau dikali kan tambah besar ya. Berarti kalau ditambah berarti ini gampang nih. Berarti 1/5 ini 3 gitu ya. Berarti berapa nih? Kalau dibolak-balik kan sama nih. Ya. 1/5 ditambah 3. Berarti kalau ini 5, sini 15 kan gitu. Ya, 15 tambah ini berarti 16/5 ya. Kalau 16 ini pecahan ya. 16 ya dibagi dengan 10 ya. Ini kan 10/1 ya. Kalau kita mengikuti ini ya, berarti kan jadi kali udah bisa ya. Bisa sih cuma berapa dulu dah? Hah? Gimana? Ada ide gimana? Ini dulu ya. Dibuat pecahan dulu. 16/5 itu berapa sih? 16/5. 16 dibagi 5. Ya, 3 ya. Ya. 16, 3 ya. 3, ini 15. Ya, 1. 3,02. 3,02 ya. Oke. Berarti ini 3,2 ya. Ya. 3,2 dibagi 10 atau 3,2 dibagi 10 berarti kan maju ya. Ya. 0,32 kan ya. Berarti yang terkecil kita dapatkan ini. Sementara kita itu. Berarti kita dapatkan nih. Tapi kan sudah memenuhi nih. Berarti kita dapatkan yang C ini. Gitu. Sementara saya punya ide gitu. Ya. Kalau kalian otak-atik ya boleh juga sih, cuma secara logika kalau ini dibaginya kecil, atasnya pasti tadi itu besar ya hasilnya ya. Kan lebih besar. Apalagi ini dibagi sini, malah dikalikan ke atas yang 1/5-nya. Oke, mantap soalnya nih, ngasah otak nih, butuh waktu nih. Kalau nanti di soal kalian lomba kayak gini dikerjakan di tengah atau di akhir ya, karena butuh waktu. Jadi cari soal yang mudah dulu, yang kira-kira kalian pasti bisa ya. Karena gini butuh logika bener nih. Tadi itu kira-kira mana nih? Kan kita sudah bisa menelaah nih. Operasinya 2. Pastinya kan nggak di belakang atau di depan. Pastinya di sini sama di sini kan gitu. Operasi tambah atau baginya. Oke?
Siap lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, cepet ya. Ini sama dengan kelas SMP juga nih. Ini tadi sendiri beda itu. Saya ingin menyampaikan sama itu berarti di babak penyisian sama ya, sama penyisiannya. Berarti level kalian itu memang nalaria kan gitu kadang-kadang. Terdapat 25 soal pada babak penyisian KMNR. Setiap jawaban benar mendapat 4 poin dan setiap jawaban salah dikurangi 1 poin. Ya seperti biasanya di kita kan gitu ya. Ria mengerjakan semua soal yang diberikan. Berarti semua soal itu berapa? 25. Jika total poin yang diraih adalah 55, maka banyak soal yang dijawab benar oleh Ria adalah, berarti kalian berpikirnya ada soal benar, ada salah kan gitu ya. Kita buat tabel aja. Berpikirnya kan gitu. Kalau Ria itu mengerjakan 25 benar, poinnya berapa? 100 ya. Kan 25 kali 4. Kan gitu. Salahnya 0 kan gitu. Logikanya kan gitu ya. Tuh, ada adzan ya di masjid. Pending dulu sebentar ya. Ada azan. Ya. Pending dulu ya. Saya mute dulu punya saya ya. Oke. Oke, pending dulu, saya mute dulu. Ada azan, Mi. Mi, ada azan dulu. Heeh. Ini nggak di headset. Bisa. Headsetnya. Kok saya nggak dititipkan ke Maimpa, Mi? Kok nggak dititipkan ke Maimpa?
Bentar ya, masih ujian ya. Kita tunggu dulu selesai ya. Iya. Oke nih. Ini. This meeting. Ya. Oke. Oke, sudah selesai pujiannya. Kita lanjutkan. Jadi idenya gitu ya. Jadi kalau misalkan dijawab semuanya 25 soal benar, itu pasti nilainya 100 ya. Kalau misalkan 20 ya, 20 soal. Benarnya 20. Kan gitu. Kita bisa mencari satu-satu lah. Gak apa-apa, karena soal nomor terakhir ya. Nomor akhir maksudnya. Kalau 20 itu ya betul menjawab betul 20 ya. Berarti skornya kan dikali 4 berapa? 80 kan ya. Salahnya berarti berapa? 5 kali 1 kan ya. 5 berarti ini butuh skor. Skornya berarti berapa? 80 dikurangi 5 berapa? 75. Padahal di sini skornya siapa? Pria itu 55. Berarti kita turunkan tidak 20 benarnya. Berarti benarnya misalkan 19 dikali 4 berapa? Ya, kita punya dasar gitu ya. Jadi nanti kalian mencoba-coba aja bisa jadi langsung pas jawaban. Tapi secara nalarnya kita harus mencermati itu. Kalau 19 kali 4 berapa? 76. Ya, atau 80 dikurangi 4 kan ya. Berarti salahnya kan 6 soal. Kali 1 berarti ini 6. Berarti skornya di sini 70, 76 ya. Kalau 18 kali 4 berarti ini 72. Berarti salahnya berapa sih? 7 kan ya? 7 kali 1 berarti itu 7. 72 kurangi 7 berarti 65 kan gitu. Kalau 17 kali 4 ini dikurangi 4 aja berarti 68 ya. Ini berarti salahnya 8 kali 1 berarti 8. Berarti ini 68 dikurangi 8 ini 60. Kalau 16 dikali 4 berarti ini 64 ya. Berarti ini salahnya 9 soal. Kali 1 berarti 9 ya. 64 dikurangi 9 berarti 55. Nah, ini kita sudah dapat nih skor 55. Ya. Jika total poin yang diraih adalah 55, ini ya, maka banyak soal yang dijawab benar. Nah, oleh Ria. Berarti yang dijawab benar itu berapa? 16. Ini berarti jawabannya yang betul yang B, gitu ya. Ya, Mantap ya. mantap. Siap, nomor dilanjutkan. Lanjut. Nomor 24. Nomor 24 itu modelnya kayak nomor berapa tadi? Kayak gini ya.
Oke, nggak apa-apa. Kita coba baca dulu. Nala, Ria ya. Anis dan istri ya, bukan istri. Adalah cucu dari Pak Ferdi. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya. Ya. 5 orang. Pak Ferdi ikut enggak? Enggak ikut ya. Kan cucunya aja ya. Nala, Ria, dan Anis lahir pada tahun 2022. Ria adalah yang tertua di antara mereka. Ria ini tertua. Begitu ya. Pada tahun 2024, hasil kali usia mereka adalah 2024. Usia istri pada saat Anis lahir adalah titik-titik tahun. Oh beda ya, bukan rata-rata ya. Ayo, berarti ini gimana nih? Yang tertua itu Ria, ya. Ria ada berapa? 5 orang ya. Ria berarti yang paling besar itu Ria, gitu ya. Nala, Ria, dan Anis lahir pada tahun 2022. Berarti ini ya. Nala, Ria, Anis. Ya. Oh, siapa yang tertua tadi ya? Ria adalah yang tertua. Oh, yang ditanyakan istrinya, istri. Ya. Berarti gimana tuh? Lahirnya tahun 2022. Pada tahun 2024 hasil kali usianya adalah ini berarti kan Nala, siapa? Ria, Anis, lahirnya 2022 ya. Kalau Ria sudah tertua, tulis ini aja ya, Kak, saya tulis ya. Ya, nggak apa-apa. Ria yang tertua, kan gitu. Pada tahun 2024 hasil kali usia mereka adalah apa? 2024 juga ya. Hasil kalinya 2024 juga. Mana ya? Kalau berarti umur ini berapa tahun sih? Kalau lahir tahun 22 berarti di sini kan 2 ya. Kalau tahu pada hasil ini, gitu ya. Gimana ya? Ada yang bisa bantu nih? Atau tulis dulu perkalian dulu. Kali usia mereka, karena usia mereka itu 2024. Nah ini berarti sebenarnya selisihnya mereka itu umurnya berapa sih? Ini 2 tahun gitu ya kalau ini ya. Nih ya. Gitu ya. Jadi kan 2024 kalau lahirnya 2022 berarti kan umur mereka 2 tahun. Nala, Ria, Anis gitu. Logikanya kan gitu ya. Perkalian usia mereka 2024. Oke, berarti kan kalau mereka selisihnya 2, berarti kan nalanya 2 kali 2 kali 2. Ini ngomong punya Ria ya. Ria selisihnya. Terus siapa? Nala dulu ya. Nala. Tahu ya ini ya, artinya selisih atau selisih usia atau umur ya, umur mereka dari lahir, gitu ya. Umur mereka dari lahir ya. Lahir berarti kan 2 tahun. 2 kali 2 kali 2. Ya, kali 2. Yang ini untuk apa namanya?
eh, ini siapa Nala, ya. Yang ini Ria, yang ini Anis kan gitu. Berarti kalau kita kalikan berapa nih? Berapa? 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. 8. Ya. Berarti kan eh, umurnya siapa yang belum? Ria sama Isti ya. Nah, Ria dan Isti umur ya. Umur Ria dan Isti itu berarti kan 2024 dibagi 8. Kan perkalian berapa kali berapa kali berapa, tapi berapanya itu punya Nala, Ria, Anis kan 8. Berarti ini berapa nih? 2024 bagi 8 253 kan gitu. Berarti ini umurnya siapa? Ria sama Isti kan gitu ya. Berarti faktor dari 253 itu berapa kali berapa sih? 11 kali 23. 11 kali 23. 23. Kan sudah tahu nih. Berarti ini umurnya siapa nih 23 ini? Rea. Ya, yang tertua. Kan gitu. Ini berarti Isti. Isti kan gitu. Nah, berarti ketemu istinya adalah usia Isti pada saat Anis lahir. Ya. Pada saat Anis lahir. Anis lahir, Isti pada ini kan tahun 2024. Usia Isti pada Anis lahir ya. Ini nggak cukup tempatnya. Di situ kelihatan cukup ya. Saya perkecil aja. Pada siapa lahir? Anis lahir. Anis lahir. Berarti kan 11 dikurangi 2 tahun. Ya. 9. Ya, berarti berapa? 9 9. tahun. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Logikanya gitu ya. Jadi di otak-atik aja. Jadi ini ada bermain di pengfaktoran. Ya, pengfaktoran itu berarti berapa kali berapa. Ya, pas ini adalah bilangan prima semua. Tadi harus tahu tuh berapa kali berapanya 253 itu. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut nomor terakhir. Di sekolah SD Klinik Pendidikan MIPA akan mengadakan penyuluhan anti-bullying di aula sekolah. Siswa yang diundang untuk menghadiri penyuluhan tersebut adalah perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Perwakilan kelas yang diundang dari kelas 4 ada 3, kelas 5 ada 4, dan kelas 6 ada 5. Oke, kita mau cek ya. Kelas 4 saya tulis biasa aja ya, biar enggak bingung Romawi, kan Anda bingung. Kelas 4 itu berapa siswa? 3 siswa. Kelas 5 berapa siswa? 4 siswa. Kelas 6 5 siswa. Keterangannya seperti ini. Setelah penyuluhan tersebut akan dipilih 2 siswa dari siswa yang diundang. Setelah ada penyuluhan mau diambil 2 siswa, ya, diundang untuk mewakili sekolah mengikuti penyuluhan di kantor kecamatan. Berarti kan ini dilatih dulu, baru setelah itu diambil 2 orang untuk jadi perwakilan untuk dilatih di kecamatan kan gitu ya. Jika siswa yang dipilih untuk mengikuti penyuluhan di kantor kecamatan dari kelas yang berbeda, maka banyak kemungkinan pilihan siswa yang dipilih adalah
Berarti ngambilnya itu dari kelas berapa ke kelas berapa gitu ya. Boleh ya. Berarti kesempatannya kelas berapa sih? Kalau dua orang dari kelas mana? Ini harus kelas berbeda ya. Nah ini harus kelas berbeda. Berarti tidak boleh satu kelas di bawah semua dua-duanya. Berarti kesempatannya kelas 4 dan 5 atau 4 dan 5 ya. Kelas 4 dan 6. Kelas 5 dan 6. Gitu enggak kesempatannya? Disilang ya. Ini dengan ini dengan ini, ya. Ini dengan mana? Ini dengan ini. Kan berarti ada 3 kesempatan pemilihan ya. Kan gitu. Oke? Berarti kesempatannya ini yang 4 itu 3. Yang 5 itu kali 5 itu berarti di sini 4. Berarti yang ini ada 12 kesempatan untuk memilih antara kelas 4 dan 5. Kalau kelas 5 dan 6, kelas 4-nya 4 dan 6 sorry. 4-nya itu 3, 6-nya itu 5. Berarti 15 kesempatan. Kalau 5 dan 6 berarti 4 kali 5 berarti berapa? 20. Nah, berarti kemungkinan siswa yang dipilih itu ada berapa kemungkinan? Berarti kita jumlahkan aja. Ini berarti berapa? 2, 5, 7 ya. Ini 1, 1, 2, 4, 7. 47 berarti ada berapa kemungkinan? 47 kemungkinan. Gitu ya. Jadi 2 orang itu diambilnya dari berdasarkan kelas ya. Berarti kesempatannya kelas 4 dan 5. Berarti kelas 6 nggak diambil. Gitu ya. Ini atau 4 sama 6, berarti kelas 5-nya tidak diambil sama sekali. Yang 5, 6 berarti kelas 4-nya nggak diambil sama sekali. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita dapatkan hasilnya adalah 47 kemungkinan milihnya. Kalau mereka dikasih label gitu biasanya kan ada kandidat ya. Kandidat 4 itu 3 orang. Berarti 3 orang dikali 4 untuk 1 orangnya dikali 4, ya kan ya? Kalau ini kita pecahin gitu. Berarti kan 1 orangnya itu punya kesempatan dengan 4 kelas 5-nya kan gitu. Berarti kan 4, 4, 4, 12. Ya. Orang kedua juga sama kan gitu. Ini 4 sama 6. Berarti ini kan 3 orang. Masing-masing orang itu kan punya kesempatan 1 ya dengan 5 kelas 6-nya gitu ya. Yang kedua dengan 5 kelas 6-nya, berarti kan 5 tambah 5 tambah 5, 15 kan gitu. Ini sama juga. Kalau di total itu 47 gitu ya. Oke, mantap. Alhamdulillah sudah selesai yang babak penyisian KMNR 20. Untuk pertemuan selanjutnya kayaknya sudah siap tambahan ya. Nanti saya berikan paket-paket soal-soal yang saya siapkan, nanti dicoba dipelajari dulu. Biasanya 1 hari sebelum pelaksanaan atau pagi harinya ya. Di print dulu, baru dicoba dulu, malamnya dibahas. Atau ada pertemuan pagi lagi ya kayaknya. Senin minggu depan ya. Oke lah, jam berapa nih? Kurang berapa menit? Kurang nggak apa-apa ya. Cukup dulu ya, belum sholat duhur nih. Tadi telat tapi nggak apa-apa. Kalau banyak-banyak malah bingung. Oke, cukup dulu berarti. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Oke, cukup kah? Mbak Ana, gimana? Oke ya? Mantap ya? Siap.
Baik, Anda sekalian, mungkin belajar kita itu dulu ya. Saya izin karena sholat duhur juga ya. Tadi Ya. di masjid, gak apa-apa untuk belajar bersama kalian ya. Kan gak setiap hari ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang kita pelajari hari ini banyak manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi